semua, apa kabar? Oh, ini saya mau menyapa ini teman-teman yang sudah bergabung ya. Ini kayaknya dari berbagai kota di Indonesia nih ya. Oke, selamat bergabung. Kita yang biasanya kalau hari Minggu malam mungkin udah siap-siap mau istirahat karena besok harus mulai kerja lagi ya. Tapi malam hari ini kita mau sama-sama belajar langsung dari seorang pakar tentang gimana sih membesarkan anak di masa pandemi. Memang ini periode yang baru ya buat kita semua. Kayaknya semua orang yang ada di Zoom meeting malam hari ini belum pernah ada kan ya yang mengalami periode pandemi seperti sekarang. Apalagi pandemi ini sudah berlangsung menuju tahun kedua nih ya teman-teman. Jadi cukup panjang periode kita membesarkan anak. Mungkin ada juga yang mengalami masa kehamilan dan melahirkan saat pandemi, kemudian membesarkan anak baik masih kecil maupun yang sudah remaja di masa pandemi. Semuanya nggak mudah, tapi malam ini kita akan belajar sama-sama dari Dr. Vika. Kita beruntung banget malam ini kita bisa dapat waktunya beliau ya, private. Nah, nanti teman-teman yang mau bertanya juga boleh ketik di kolom chat, atau misalnya mau tanya langsung, boleh klik raise hand, nanti kita akan unmute. Nah, sementara saya juga sebenarnya udah nyimpen beberapa pertanyaan yang duluan masuk nih ya dari peserta yang sudah nggak sabar pengen belajar dari Dr. Vika. Nah, tapi sebelumnya saya bacakan dulu ya background atau profilnya Dr. Vika. Dr. Vika Faradiba, Master of Science Spesialis Anak, adalah dokter spesialis anak yang kini bekerja di Jogja International Hospital. Lulusan Magister Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, program studi ilmu kedokteran klinis, dan ibu dari 2 anak ini kerap mengikuti berbagai pelatihan di bidang kesehatan, baik dalam maupun luar negeri. Dr. Vika telah menjadi narasumber di berbagai seminar seputar kesehatan ibu dan anak. Selain menjadi dokter, pembicara, dan akademisi, Dr. Vika juga seorang penulis yang telah banyak menulis dan menerbitkan buku anak dan non-fiksi dewasa bergenre kesehatan anak. Wah, salah satunya diterbitkan nih sama penerbit Buana Ilmu Populer ya. Nah, beberapa karya tulis ilmiahnya juga telah dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah. Dr. Vika juga menulis yang dimuat di berbagai media seperti koran, majalah, dan tabloid. Nah, buku yang diterbitkan Dr. Vika bersama penerbit BIP ada ya di layar ya, judulnya Aku Anak Sehat dan Saleh. Saya mau menyapa Dr. Vika dulu. Selamat malam, Dok. Dr. Vika masih mute. Maaf. Oh iya, malam Mbak. Iya, selamat malam. Terima kasih banyak Dr. Vika sudah bergabung dan berkenan berbagi untuk kita semua pada malam hari ini. Ini lagi di mana posisinya, Dok? Di rumah, udah kan kalau hari Minggu ya. Di rumah ya. Dr. Vika domisili di Jogja kan ya? Iya, benar di Jogja, ya, Mbak. Oke, salam kenal buat teman-teman BIP ya. Semuanya mudah-mudahan nanti kalau mau tanya-tanya boleh nanti ya sambil diskusi bareng. Pastinya. Ini ada beberapa teman BIP juga yang domisilinya di Jogja nih, Dok. Ya. Nggak bisa kopdar kalau kayak gini ya, pandemi ketemunya lewat Zoominar. Iya, kita ketemunya di virtual ya jadinya. Iya, virtual. Oke, Dr. Vika apakah sudah siap dengan slide-nya? Boleh, ya, nggak apa-apa. Boleh ya. Mau di-share. Kita mulai aja. Teman-teman, sekali lagi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ketik di kolom chat, atau misalnya teman-teman mau bertanya langsung ke Dr. Vika, boleh raise hand, nanti kita akan unmute teman-teman ya. Oke, saya persilakan Dr. Vika. Terima kasih Mbak. Jadi selamat malam dan salam kenal ya semuanya buat sahabat-sahabat BIP. Dan memang kondisi pandemi sekarang ini kan mudah-mudahan nggak terulang lagi ya. Jadi kita nggak bisa ketemu secara live gitu ya. Tapi mungkin saat ini ya memang virtual dulu. Dan ada beberapa hal yang memang terkait di bidang kesehatan ya yang mempunyai penyesuaian di masa pandemi ini, terutama kalau untuk anak-anak juga ya, karena kebetulan saya dokter spesialis anak, jadi saya malam ini mau menjelaskan mengenai
beberapa hal yang cukup penting gitu dan harus jadi perhatian kita bersama karena memang ada catatan-catatan penting di masa pandemi itu. Oke, slide selanjutnya. Oke, tadi sudah sekilas ya dijelaskan kalau saya adalah dokter spesialis anak, bertugas di Rumah Sakit JIH ya, Jogja International Hospital Yogyakarta, dan kebetulan saya juga sudah menulis ya buku-buku anak dan juga ada yang parenting untuk orang dewasa. Beberapa penerbit sudah menerbitkan buku saya ya macam-macam dan salah satunya adalah BIP ya, yang tadi ya Aku Anak Sehat dan Soleh tadi. Oke, slide selanjutnya. Nah, kenapa ya kok kita mengangkat tema ini atau malam ini? Nah, karena sebenarnya dari sebelum pandemi kita itu sudah punya PR, kita sudah punya bawaan PR. Jadi misalnya gizi kurang di Indonesia itu sekitar 17,9%. Padahal target MDGs itu di tahun 2015 harusnya sudah bisa ditemukan di bawah 15%. Tapi ternyata kita masih punya PR. Nah, ini sebelum pandemi ya. Lalu kemudian anak pendek juga masih kisaran angkanya itu dari data terbaru 35%. Ini artinya 3 dari 10 anak masih menderita stunting. Padahal stunting ini adalah gambaran adanya gizi kurang kronis. Jadi ini adalah anak stunting atau pendek ini karena masalah malnutrisi gitu, gangguan nutrisi dari anak tersebut. Nah, ini cukup tinggi ya, 3 dari 10 anak di Indonesia itu ternyata menderita stunting. Ini data yang sebelum masa pandemi. Lalu kemudian juga ada masalah kenaikan dari obesity pada anak. Jadi Indonesia itu mempunyai masalah gizi ganda bahasanya. Jadi dia ada masalah gizi kurang, tapi juga ada masalah obesity. Obesitas yang anak gizi lebih itu meningkat. Jadi 12% menjadi 14,3%. Mulai dari tahun 2007 sampai 2010. Nah, ini adalah data-data yang kita miliki yang merupakan PR sebenarnya untuk kita orang tua, tenaga kesehatan gitu ya, bahwa ternyata masalah gizi di Indonesia itu masih ada ya dan cukup tinggi gitu. Ada yang targetnya nggak tercapai, ada yang meningkat malahan gitu, ada yang belum stagnan aja, belum berubah gitu ya, stunting itu ya contohnya. Nah, slide selanjutnya. Lalu apa ya kaitannya data sebelum pandemi tadi dengan kondisi sekarang masa pandemi? Nah, kita lihat ini data di tahun ini ya 2021 Juni itu yang terbaru kematian anak akibat COVID di Indonesia itu sebesar 3-5% dan ini adalah merupakan tertinggi di dunia case fatality rate-nya. Nah, kenapa kok anak Indonesia itu tinggi ya data kematian COVID-nya gitu ya? Slide selanjutnya. Nah, dari seluruh anak yang meninggal itu 50% adalah balita gitu. Itu dari data dari Juni 2021 juga. Penyebabnya itu adalah slide selanjutnya. Kebanyakan ya karena stunting dan malnutrisi. Nah, itu dia. Jadi itulah yang mempengaruhi daya tahan tubuh anak. Jadi kalau ditanya COVID itu bahaya nggak sih dok? Kok katanya ada yang ringan, ada yang bergejala, ada yang meninggal ya. Memang bervariasi. Bisa ringan, bergejala, dan bisa berat sampai ada meninggal. Nah, kalau untuk anak sendiri, kasus kematiannya cukup tinggi tadi ya, dan hampir 50% adalah balita. Kenapa sih bisa meninggal? Karena dia mempunyai permasalahan, sudah bawa masalah. Contohnya stunting dan malnutrisi itu. Itu salah satunya yang memang kita sudah punya itu PR itu sebelum pandemi. Lalu kemudian apalagi punya komorbid anak itu juga. Komorbidnya apa? Obesitas, asma, diare ini tercatat menjadi komorbid atau penyakit penyerta kematian yang cukup tinggi ya, sehingga membuat data kematian anak Indonesia tadi 3-5% itu. Jadi ada obesitas, ada yang karena dia TBC-nya, ada diarenya, kemudian ada stunting dan malnutrisinya. Ini adalah penyebab mortalitas di Indonesia. Slide selanjutnya. Lalu bagaimana sih pencegahannya supaya tadi ya nggak terjadi stunting dan malnutrisi, tidak terjadi mortalitas terutama di masa pandemi. Oke, slide selanjutnya. Sebenarnya kapan sih ya yang disebut dengan periode emas perkembangan tadi? Nah, kita sudah sering ya mendengar tentang 1000 hari kehidupan. Sebenarnya 1000 hari kehidupan tuh kapan ya gitu ya? Jadi 1000 hari kehidupan itu dihitung dari mulai dalam kandungan, dari mulai ibunya itu hamil. Gimana cara ngitungnya? 9 bulan waktu dalam kandungan ditambah 2 tahun usia anak. Inilah dia 1000 hari kehidupan. Jadi kalau dihitung-hitung tuh ada
detailnya ya, 270 hari tambah 365 tambah 365 sampai 1.000. Nah, jadi dari mulai kandungan sampai anak itu usia 2 tahun. Nah, ini adalah masa yang cukup kritis di dalam perkembangan anak tersebut, dan juga tadi ya cukup rentan terkena mortalitas COVID tadi, kan 50% balita di bawah 5 tahun. Nah, jadi ini adalah masa yang penting untuk perkembangan, tapi juga masa yang cukup rentan gitu ya, apabila dia terjadi gangguan nutrisi atau menderita sakit COVID gitu. Slide selanjutnya. Nah, sebenarnya ada apa sih dok dengan 1.000 hari kehidupan ini? Kenapa kok milihnya 0 sampai 2 tahun? Kenapa enggak sampai 5? Kenapa enggak sampai 7 gitu ya? Atau 3 sampai 5 aja deh dok gitu ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini ya, jadi karena tadi kan dari dalam kandungan ya, dari dalam kandungan pertama itu waktu kandungan itu kan dibagi-bagi ya, trimester pertama, kedua, ketiga. Trimester pertama itu 3 bulan pertama, trimester kedua 3 bulan kedua gitu ya, selanjutnya 3 bulan ketiga, lengkaplah 9 bulan. Trimester pertama ini paling penting ya, karena disitulah pembentukan organ-organ penting, hati, jantung, ginjal, dan tulang gitu ya. Karena kalau misalnya terjadi masalah di sini, itu bisa permanen. Contoh misalnya, ibunya terkena infeksi CMV, ibunya terkena infeksi rubella, kan cacatnya bisa seumur hidup. Apalagi kondisi sekarang, ibunya terkena infeksi COVID, memang nggak menyebabkan kecacatan, tetapi datanya juga ibu dengan kehamilan itu juga cukup berat kalau kena COVID gitu ya. Jadi, nah inilah jadi sehingga pada masa pandemi ini concernnya lebih ya di 1.000 hari kehidupan ini, terutama dari masa kandungan sampai anak usia 2 tahun tadi. Itu trimester pertama terjadi pembentukan organ-organ. Lalu kemudian selanjutnya sampai 6 bulan itu masih terjadi perkembangan pesat dari sistem imun, sistem saraf. Dan kemudian yang berkaitan dengan perkembangan otak, kita lihat yang gambar coklat kuning di sebelah kiri itu ya. Jadi newborn itu adalah gambaran otak saraf anak pada waktu lahir, 1 bulan, 9 bulan tuh cepat sekali ya bertambahnya sampai umur 2 tahun ya. Jadi sangat banyak pertumbuhan sinap-sinap atau saraf otaknya. Lalu kemudian di usia 2 tahun sampai dewasa nggak terlalu banyak perkembangan atau pertambahan sarafnya. Bisa dilihat malah hampir sama antara 2 tahun dengan adult. Kenapa gitu? Ya karena memang perkembangan otak itu tercepatnya di 0 sampai 2 tahun tadi. Nah, kalau terjadi masalah di sini entah infeksi, entah gangguan gizi ya kan, kurang ASI karena ibunya COVID gitu ya, problem-problem ibu atau problem anak, ya akhirnya anaknya nggak maksimal gitu ya. Jadi itulah cut point-nya kenapa 0 sampai 2 tahun. Mencakup dari organ-organ penting, otak, hati, jantung, dan juga saraf, sistem imun gitu ya. Kenapa kok 0 sampai 2 tahun. Oke, slide selanjutnya. Ya. Nah, jadi gimana dok kalau terjadi masalah nih, kurang gizi tadi ya, stunting dan malnutrisi tadi ya, yang juga cukup tinggi prevalensinya sebelum pandemi dan ternyata menjadi mortalitas juga ya untuk anak COVID. Ya memang tadi gangguan sel otaknya bisa nggak balik lagi ya. Tadi contohnya kalau kena infeksi waktu hamil gitu kan benar-benar nggak bisa dirubah lagi. Dia cacat seumur hidup dan itu ada kasusnya. Kemudian kalau otaknya terhambat, anaknya jadi nggak cerdas, anaknya juga lemah dan mudah sakit. Nah ini sudah terbukti ya karena tadi kan daya tahan tubuhnya jadi kurang menangkal infeksi. Lalu anaknya jadi pendek, stunting tadi ya, kan ada datanya tuh tadi masih 3 dari 10 anak. Lalu kemudian anaknya sulit mengikuti pelajaran, dewasanya juga sulit mendapatkan pekerjaan ya. Ini kalau untuk kecerdasan dari 0 sampai 2 tahun itu. Oke, slide selanjutnya. Jadi apa ya dok yang dibutuhkan gitu ya dari 1.000 hari kehidupan. Nah, catatannya ini ibu hamil ya. Jadi pertama tadi kita kan bahas dari kandungan ya. Pertama memang ibu hamil nih kalau di 1.000 hari kehidupan masih ada kata-kata 2 porsi. Ya memang kalau beredar di info-info di mana-mana tuh saya lihat kok dia patokannya apa ya. Tapi kalau 1.000 hari kehidupan itu masih ada kata 2 porsi makan dan 1,5 porsi waktu menyusui gitu. Jadi masih banyak makannya, tapi itu nggak perlu karbo. Jadi nggak usah nasi goreng 2 mangkok, 2 piring gitu, bakso 2 mangkok gitu ya. Lauk pauk sayur juga boleh ya. Kadang kan ibu kalau awal-awal hamil juga malah enak gitu ya. Tapi ya sedikit-sedikit gitu, nggak harus langsung banyak dan nggak harus karbonya gitu. Terus jangan lupa biasanya dokter kandungan kan sudah memberikan vitamin-vitamin tuh asam folat, vitamin tambah darah gitu. Terus kemudian periksa kehamilan secara teratur walaupun secara pandemi tadi. Nah,
Kalau misalnya catatan khususnya apa ya dok ya kalau di dalam masa pandemi ini gitu selain dari makan makanan tadi, kemudian vitamin, kontrol rutin gitu. Slide selanjutnya. Nah ini ya kalau lagi hamil anjurannya dari WHO ya harus sering cuci tangan, baiknya di rumah saja ya, menjaga jarak dengan orang karena memang COVID itu tidak menular ke anak ya kalau ibunya hamil terkena COVID, tetapi memang ada cenderung akan berat gitu kalau orang hamil terkena COVID. Nah ini yang kita tidak inginkan kalau memang menjadi pemberat kepada ibunya nanti gitu. Walaupun dia nggak menular COVID-nya itu secara transplasental atau lewat jalan lahir itu nggak menular gitu, tapi menjadi pemberat di kondisi hamil itu sendiri. Jadi usahakan dihindari. Lalu kemudian ada catatan sekarang itu kan yang terbaru itu vaksin COVID sudah ada ya untuk ibu hamil dan menyusui, ya jangan takut. Langsung ikut aja kalau sudah memenuhi syaratnya gitu. Kalau nggak salah di atas 13 minggu, lalu nanti ada screeningnya, itu cukup membantu ya untuk menghindari infeksi COVID pada masa kehamilan. Slide selanjutnya. Nah ini kalau ini bidang saya ya, anak-anak. Tadi kalau yang tadi kan sekilas info aja untuk ibu hamilnya. Nah kalau untuk anak apa aja dok? Nah ini resepnya yang ini. Dilakukanlah ini untuk 1000 hari kehidupan. Apa aja tuh? Pertama sih ASI ya, intinya tuh ASI sampai umur 2 tahun. Gimana supaya ASI-nya ini lancar ya? Ada IMD, lakukanlah IMD, lakukan ASI eksklusif 0 sampai 6, lalu kemudian berikan makan pendamping ASI. Nanti kita akan rincikan makan pendamping ASI yang bagaimana. Lalu jangan lupa tetap memantau tumbuh kembang. Nah, mantau tumbuh kembang ini gimana kalau lagi masa pandemi gini? Nanti kita bahas. Jangan lupa suplemen vitamin A juga, zat besi, suplemen zat besi. Nanti kita bahas juga suplemen apa aja yang istilahnya perlu dan apa perlu suplemen khusus di masa pandemi. Nanti kita bahas ya. Kemudian jangan lupa imunisasi, jangan lupa tetap prokes. Ini ya pegangan untuk 1000 hari kehidupan semua harus dilakukan yang ini ya, yang slide yang ini. Oke, rinciannya selanjutnya slide. Nah ini ya, jadi prinsipnya itu memang kebutuhan untuk anak itu adalah asah asuh asih tadi ya. Jadi ada pemberian fisik biomodis jadi makanan, sandang pangan, tapi jangan lupa harus diberikan kasih sayang gitu. Lalu kemudian juga diberikan untuk stimulasi gitu ya, mengasahnya tadi. Di anaknya juga perlu pemantauan tumbuh kembang juga. Jadi ini 3 hal penting yang untuk perkembangan anak baik di masa pandemi maupun tidak pandemi. Jadi bukan cuma misalnya orang tua hanya memberikan sandang pangan papan saja, tapi nggak pernah memberikan kasih sayang, nggak pernah merangsang atau stimulasi anak, mendampingi anak, itu nanti anaknya jadi tumpul mental emosionalnya, tapi mungkin cerdas IQ-nya. Jadi tentu kita nggak pengen seperti itu. Jadi kita maunya kan IQ-nya cerdas, mental emosionalnya juga bagus. Oke, slide selanjutnya. Ini ya, jadi inisiasi menyusui dini itu pemberian ASI segera ya 1 jam setelah bayi lahir. Jadi bayinya setelah lahir baik sesar maupun lahir normal itu diperboleh kalau kondisinya memang stabil itu diperbolehkan untuk segera menyusu langsung. Slide selanjutnya. Nah, kemudian dilanjutin dengan pemberian ASI eksklusif. Nah, ini apa sih orang tua tuh sering pada awal-awal kelahiran itu udah gemes aja pengen ngasih tambahan yang lain. Kenapa sih kok harus ASI eksklusif gitu loh? Awal-awal itu kan bayinya ASInya belum keluar misalnya gitu. Nah, ibu itu nggak perlu khawatir karena lambung bayi itu kan masih kecil ya, jadi masih itu ada perbandingannya ya, masih usia awal itu cuma sebesar biji ceri. Jadi ASInya ibu juga masih sedikit sekali, masih cuma 2-3 cc, 5 cc gitu. Nah, jadi nggak perlu khawatir kalau memang belum keluar atau belum banyak gitu, nanti akan bertambah seiring usia. Jadi di sini jangan buru-buru tadi langsung nambah sufor atau nambah minuman lain ya, karena kan nanti malah justru bayinya nggak jadi dapat ASI eksklusif lagi, ketambah sufor, ketambahan air putih gitu. Nah, ini ya contohnya. Slide selanjutnya. Nah, ini ya manfaatnya untuk bayi itu sendiri, tentunya dia aman ya dari kontaminasi bakteri, tidak menyebabkan alergi. Jadi itu salah satu penunjang di 1000 hari kehidupan juga bahwa dia itu harus mendapatkan ASI bukan susu tambahan. Lalu untuk ibunya apa? Ya, ibunya rahimnya cepat kembali ya, karena kalau ditetein, di ASI-in itu juga merangsang kembalinya rahim ibu, perdarahannya cepat berhenti, bisa terjadi KB alamiah dengan menyusui gitu.
dan mempererat bonding antara ibu dan anak. Jadi kalau yang baby blues gitu itu justru dengan menyusui ini dengan IMD tadi prosesnya dan langsung menyusui langsung menyusui bayinya. Slide selanjutnya. Nah, lalu gimana dok kalau ibunya positif COVID? Tadi kita kan ibu hamil COVID, ibu positif COVID gimana? Boleh nggak ya menyusui gitu? Padahal katanya penting tuh dari mulai IMD tadi, boleh nggak ibunya IMD gitu ya? Slide selanjutnya. Nih ya, jadi aturannya dari WHO, ibu menyusui tadi tetap boleh ya, ibu COVID tadi tetap boleh menyusui karena di dalam ASI itu tidak menularkan COVID. Jadi COVID itu nggak menular lewat ASI, tidak menular lewat transplasenta, tidak menular lewat jalan lahir. Tetapi dia tetap menular lewat droplet. Nah, jadi ibunya tadi yang COVID tadi masih bisa menularkan dari percikan ludah, dari batuknya gitu. Nah, kalau ibunya merasa mampu, karena kan COVID itu kan ada beberapa derajat, ada yang tanpa gejala, ada yang ringan, ada yang sedang gitu. Nah, kalau ibu merasa mampu, tidak sesak, tidak kepayahan, tanpa gejala atau gejala ringan, ibu boleh melakukan menyusui secara langsung, termasuk IMD. Termasuk IMD boleh, termasuk rawat gabung itu juga boleh ibu dengan COVID, tetapi ibu tetap pakai masker, ibu tetap lakukan cuci tangan, lalu tetap lakukan pembersihan permukaan gitu yang kemungkinan bisa terkena oleh droplet. Nah, itu aja syaratnya. Tapi ASINya gimana? ASINya tetap harus diberikan karena itu menunjang 1000 hari kehidupan anak itu tadi. Tadi kan syaratnya untuk biar dapat nutrisi yang maksimal, biar nggak stunting, biar pintar, cerdas ya ASI gitu. Termasuk ibu COVID harus bisa memberikan ASI juga. Slide selanjutnya. Lalu gimana nih dok kalau ibunya benar-benar nggak bisa, sesek gitu. Nah, boleh aja diperah ASINya. Lalu dibantu oleh orang lain keluarganya untuk memberikan ASI tersebut. Atau memang kalau benar-benar stop pada waktu itu karena saking lamanya berpisah ya relaksasi. Nanti kita akan bantu ya relaksasi itu bisa dibantu oleh tenaga medis. Atau bisa juga diberikan donor ASI dari keluarga lain atau anggota lain gitu ya untuk diberikan ASI. Tapi prinsipnya bayi ini jangan sampai nggak dapat ASI walaupun masa pandemi, walaupun ibunya COVID. Slide selanjutnya ya. Nah lanjutannya tadi ya kan ada makanan pendamping ASI tuh dok gitu ya. Pendamping ASI itu jangan lupa nih ini sebetulnya sederhana, tabelnya sering kelihatan tapi sering miss juga di masa-masa balita anak gitu ya, masa perkembangan anak. Pertama tuh ASI dari 0 sampai 2 tahun diusahakan. Jangan cuma 3-4 bulan gitu udah berhenti ASINya ya. Kita harus semangat untuk memberikan ASI sampai 2 tahun. Lalu kemudian berikan makanan pendampingnya harus sesuai dengan usianya dia. Jadi awalnya itu lumak gitu ya, bukan cair ya. Kalau cair itu nanti kalorinya kurang ya. Kurang. Lalu kemudian jangan lupa di usia 9 bulan sudah harus ganti tekstur. Jangan di blender terus gitu ya. Jadi harus mulai kasar-kasar. Kemudian 1 tahun targetnya sudah makanan keluarga. Sudah bebas, sudah pakai nasi, sudah pakai lauk-lauk yang lengkap gitu. Nah, dari awal itu makanan apa yang diberikan untuk adiknya, baiknya sebenarnya menu lengkap ya, menu komplit. Ada karbo, protein, lemak. Lemak udah boleh ya. Sayur juga udah boleh, buah juga boleh. Jadi nggak ada yang cuma pisang tok, cuman bubur merah tok gitu ya. Nah itu nanti berpengaruh ke 1000 hari kehidupan, berarti nggak lengkap nutrisinya. Gitu. Jadi kenapa makanan pendamping ini kok penting ya? Karena di sini juga sering terjadi, oh anaknya susah makan, anaknya pilih-pilih, waktu 0 sampai 6 sukses nih, ASI eksklusif, gemuk, bagus, begitu makanan pendamping, zrep langsung gizi kurang. Itu sering sekali ya terjadi ya. Perjuangannya juga lumayan ini untuk mengusahakan MPASI ini ya, nggak sesimpel yang ini. Tapi tetap orang tua itu harus semangat ya, ingat bahwa makanan pendamping itu walaupun anaknya susah makan, lagi GTM, harus banyak sabarnya mencoba menu baru, karena ini juga termasuk di 1000 hari kehidupan ya, makanan pendamping ini, dan berpengaruh sekali untuk berat badan anak dan tumbuh kembang anak. Oke, slide selanjutnya. Ini ya, jadi sebenarnya apa sih dok yang makanan pendamping yang bagus gitu ya? Jadi semuanya menu komplit pada prinsipnya. Nah, terutama zat gizi mikronya itu zat besi yang sering kurang di makanannya. Itu dari mana tuh? Biasanya hati ayam, sayur bayam, itu boleh ya. Itu boleh, tinggal mengolahnya aja.
Jadi ini menu-menu lengkap gitu ya maksudnya, di padat energi, protein, dan zat gizi mikro, terutama zat besi itu. Kemudian nggak berbumbu tajam, kalau dari WHO anjurannya nggak pakai gula garam dulu ya, setelah 1 tahun baru boleh ditambahin. Kemudian mudah ditelan dan disukai anak, ya kita harus mencoba nih berbagai menu menu gitu ya, yang disukai anak. Kalau untuk kemampuan telannya kan tadi sudah ada tabelnya tuh, lembut, tekstur, lalu makanan keluarga, usia berapa aja. Dan usahakan tersedia lokal dan harga terjangkau, jadi nggak melulu salmon ya, taunya kan salmon sama edamame apa gitu ya, yang ya gitu deh, yang lagi ngetren ya, padahal sebenarnya ikan patin juga ada, gitu kan. Terus lele juga bagus, ya tersedia lokal dan harga terjangkau. Kemudian MPASI buatan pabrik gimana dok? Ada tuh yang buatan pabrik terusnya sebenarnya itu boleh-boleh aja. Nah, tapi itu semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Homemade punya kelebihan dan kekurangannya, pabrikan juga punya. Kalau di combine juga boleh. Prinsipnya dua-duanya sama bagusnya. Jadi boleh ya diberikan MPASI buatan pabrik atau yang fortifikasi bahasanya gitu. Slide selanjutnya. Nah, terus kalau di atas umur 2 tahun bagaimana? Ya, sama ya. Makanan-makanan orang dewasa, porsinya ditambah, kemudian jangan lupa diberikan selingan, jangan berikan cemil-cemil gitu ya sebelum waktu makan. Jadi waktu makan itu ada aturannya ya, kapan makan utama, terus selingan, terus baru asinya, misalnya gitu. Jangan kalau nggak mau makan, udah deh yang penting masuk gitu, roti bleb-bleb kan lain ya selingan itu tadi dengan makanan utama, kalorinya kalau dia nggak mau makan ya makanan utama dulu dimasukin, jangan selingannya nggak usah dulu nggak apa-apa. Jadi diusahakan yang utama dulu bisa masuk. Oke, slide selanjutnya. Nah, kalau di masa pandemi ya gimana dok? Apa yang diutamakan gitu ya? Jadi sebenarnya tetap menu lengkap ya, pada prinsipnya tetap menu lengkap. Nah, kalau bisa memang tinggi protein, sayur dan buah gitu ya. Jadi kalau makanan kita tuh sehari-hari bervariasi, tentu kita bisa mencapai ini ya, sayurnya gonta-ganti, protein itu gonta-ganti gitu. Nah, jangan lupa juga mencuci tangan dan mencuci bahan makanan sebelum diolah. Ini adalah cukup penting juga ya untuk kesehatan karena COVID itu kadang suka diikuti dengan diare kalau anak-anak. Di pengolahan makanan juga perlu gitu. Selain memang asupannya juga perlu diperhatikan yang tinggi protein dan sayur buah. Slide selanjutnya. Nah, kalau suplemen gimana ya dok ya? Tadi kan kita sudah sekilas ya. Ada yang dianjurkan yaitu yang vitamin A itu sama zat besi itu kan memang kondisi nggak pandemi juga dianjurkan ya. Tetapi kalau tambahannya apa ya dok? Ada nggak sih? Nah, kalau IDAI itu sebenarnya mempunyai 2 guideline ya. Yang satu suplemen untuk pencegahan, yang satunya suplemen untuk terapi. Kalau pencegahan anaknya nggak sakit nih gitu. Terus ya kondisi biasa aja begini, sehat aja. Ada nggak suplemennya? Jawabannya ini ya, pencegahannya itu adalah semuanya, nutrisi seimbang, istirahat cukup, aktivitas fisik, ya perilaku hidup bersih sehat. Jadi nggak ada suplemen khususnya, nggak ada ya. Jadi pencegahannya itu apa? Pencegahannya ini semuanya. Dari pemberian nutrisi tadi. Kenapa? Karena kan dia butuh protein, butuh vitamin. Lalu gimana istirahatnya? Kalau dia daya tahan tubuhnya turun, nggak istirahat kan justru jelek ya, bisa kena sakit. Aktivitas fisik walaupun di rumah tetap harus dilakukan. Prokesnya juga ya. Jadi itulah pencegahannya. Jadi kalau suplemen khusus nggak ada jawabannya. Slide selanjutnya. Nah, kalau anaknya sudah sakit atau sedang isolasi mandiri, memang akan diresepkan dokter. Tentunya ini dengan anjuran ya. Jadi apa aja yang diresepkan, dosisnya berapa, terutama adalah vitamin D, C, dan zinc gitu, yang digunakan untuk sudah terkonfirmasi COVID positif anaknya. Tapi kalau sebelumnya itu nggak ada, karena kita membutuhkan lebih daripada suplemen gitu untuk pencegahan COVID atau untuk daya tahan tubuh itu lebih daripada suplemen. Slide selanjutnya. Nah, tadi ya kita bahas tadi kan ada titik poin-poin tadi ya, bahwa pemberian ASI, MPASI, suplemen gitu. Terus kemudian pemantauan tumbuh kembang. Kan tadi ada ASAH, ASI, ASUH gitu ya. Jadi anak saya tuh udah bisa apa aja. Anak saya tuh berat badan, usianya sudah benar apa enggak, sesuai enggak. Gimana ya dokter mantaunya kalau sedang pandemi. Jadi tetap bisa Ibu pantau. Bisa pakai buku KIA, ini gambarnya ada, lalu bisa pakai aplikasi Primaku, ya pakai smartphone.
Nah, siapa sih yang dipantau? Semuanya. Kan kita kalau anak-anak tuh usia 0 sampai 18 tahun. Tapi kalau golden period tadi 0 sampai 2 tahun. Gitu. Nah, tapi sebenarnya setelah golden period tetap ada pemantauannya gitu ya. Dan terutama bayi atau anak yang punya risiko tinggi, contoh bayi prematur, bayinya pernah kejang, pernah sesak napas gitu juga harus dipantau di dokter spesialis kalau ini anjurannya, kalau yang punya risiko tinggi. Tapi kalau yang enggak ada risiko itu boleh di puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan di bidan gitu ya. Lalu apa aja ya dok yang di screening? Tumbuh dan kembang tadi ya. Jadi ada berat badan, tinggi badan, lingkar kepala untuk tumbuhnya, lalu perkembangannya. Dia udah bisa apa aja. Nah, itu tadi yang butuh stimulasi, butuh rangsangan, butuh kasih sayang gitu ya. Itu tadi ya. Jadi semua komponen untuk tumbuh dan kembang. Slide selanjutnya. Nah, terus kapan dok gitu ya? Kapan sih dipantaunya? Anjurannya kalau masih di usia 1 tahun tuh hampir setiap bulan dipantau. Jadi ini bisa dilakukan kalau sambil jalan melakukan imunisasi. Kalau imunisasi kan tetap boleh ya dilakukan datang untuk fasilitas pelayanan kesehatan gitu. Nanti sekalian dipantau berat badan, tinggi badan diukur, udah bisa apa aja gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya sudah di atas setahun itu agak jarang. Bisa 3 bulan gitu, kalau nggak ada jadwal imunisasinya. Nah, tetap Ibu lakukan dengan ini tadi, buku KIA atau aplikasi Primaku. Kalau Ibu ragu, memang mungkin ada yang, kok anak saya belum bisa ini, belum bisa itu, Ibu harus segera konsultasi. Tapi Ibu kan udah punya patokan di rumah untuk ngecek sendiri. Nah, kalau anaknya rajin diimunisasi, dilengkapin, otomatis kan sudah akan terpantau sendiri oleh dokternya gitu ya. Tapi kalau di rumah aja ya Ibu pakai 2 alat ini. Nah, ya bisa di mana dipantau tadi ya di fasilitas kesehatan atau dokter-dokter spesialis itu kalau punya kondisi khusus atau risiko tinggi, terutama bayi prematur itu tadi ya, bayi prematur, bayi kejang, bayi yang punya masalah gitu. Terus, nah ini tools atau alatnya itu tadi ya, buku KIA boleh, KMS, aplikasi Primaku. Oke, jadi jangan lupa tetap memantau tumbuh kembang anak walaupun masa pandemi, bisa di rumah, bisa waktu kontrol di imunisasi atau fasilitas pelayanan kesehatan itu ya, note-nya ya. Slide selanjutnya. Nah, gimana dok imunisasi di masa pandemi ini dok? Tetap harus diupayakan lengkap. Kenapa ya? Karena itu mencegah wabah penyakit yang lain. Jadi nanti kita kan udah punya PR tuh sebelum pandemi, khawatirnya nanti ada PR lagi setelah pandemi gitu ya. Jadi ada wabah penyakit lain yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi gitu. Kalau tertunda-tunda gimana dok? Banyak banget yang tertunda memang nih gara-gara pandemi. Harusnya tuh 2 minggu atau 1 bulan kalau memang daerahnya tuh termasuk zona merah gitu ya. Lalu kemudian kalau dokternya nanti bilang bahwa oh ini udah terlambat, banyak yang terlambat, lalu Bu kita suntik ya kombinasi atau combo 2 suntikan kanan kiri kadang gitu itu nggak apa-apa ya. Jadi itu boleh aja untuk mengurangi kunjungan juga supaya nggak bolak-balik dan juga supaya nggak terjadi terlambatan. Jadi boleh ya vaksinasi combo ini atau vaksinasi yang secara bersamaan sekali datang itu. Slide selanjutnya. Nah, caranya terus berikutnya kalau berangkat gimana ya? Sebaiknya Ibu pilih fasilitas pelayanan kesehatan yang udah memisahkan antara anak sehat dan anak sakit. Jadi kan poli sehat, poli anak yang untuk imunisasi, atau poli sakit yang anak-anak memang kontrol untuk keluhan-keluhan sakit gitu ya. Biasanya itu sudah untuk masa pandemi ini sudah berlakukan pemisahan. Ibu pilih yang fasilitas pelayanan yang sudah melakukan hal seperti itu. Lalu minimal walaupun waktu kunjungannya nggak dibedakan atau tempatnya nggak dibedakan, Ibu bisa appointment-nya mendekati supaya Ibu waktu datang itu bisa mendekati waktu tunggunya. Jadi Ibu nggak lama di rumah sakit gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata kok masih campur ya adanya dekat rumah ya Ibu bisa bikin appointment dulu terus kira-kira kalau sudah mendekati waktunya adik masuk, baru Ibu datang ke sana, jadi nggak terlalu menunggu. Lalu kemudian yang terbaru, apabila ada selama masa PPKM darurat ini, apabila di rumah sakit itu memberikan layanan imunisasi drive-thru, itu juga diperbolehkan. Tapi sampai saat ini sih di Jogja juga belum ya yang imunisasi drive-thru, karena agak sulit untuk memantau tumbuh kembang anak kalau pakai drive-thru. Ya, jadi yang ada kalau di rumah sakit saya juga masih sebatas yang pemisahan kunjungan dan poli itu tadi ya gitu. Kalau yang drive-thru ini mungkin saya kurang paham ya di daerah lain sudah ada apa belum, tapi
Kalau kami masih belum, karena memang itu tadi kita kan perlu memantau tumbuh kembang anak tadi itu ya. Ya, oke. Slide selanjutnya. Nah, oke. Jadi ini imunisasi terbaru juga ya, tahun 2020 sudah ada revisi-revisinya. Saya rasa nanti mungkin bisa di-follow selanjutnya ya ke dokter masing-masing. Apa aja sih dok yang baru gitu ya? Apa aja yang guideline terbarunya? Kan ada yang berubah tuh, varicella, hepatitis A, itu ada perbaruan itu. Kemudian Imojef. Nah, ini ya mudah-mudahan nanti bisa kan ini mungkin materinya bisa disimpan ya. Jadi bisa dilihat itu jadwalnya, memang ada yang berbeda dari yang tahun sebelumnya. Dan itu juga perbaruannya pas si pandemi ini 2020 ya, akhir November kalau nggak salah ini 2020 nih. Ya, beberapa ada yang beda memang dengan yang sebelumnya. Oke, slide selanjutnya. Nah, kalau vaksin COVID gimana ya dok ya? Nah, sampai saat ini yang di Indonesia itu masih dari BPOM dan IDAI ya, masih yang untuk usia 12-17 tahun. Dan jenis vaksinnya itu Sinovac ya, atau Sinopharm yang ada juga ya. Lalu kemudian diberikan 2 dosis dengan interval 1 bulan. Kalau nggak salah ini sudah mulai berjalan ya di kota-kota, sudah harapannya ya nanti akan ada proteksi lebih untuk anak usia ini. Kalau yang untuk di bawahnya memang masih menunggu keputusan lagi gitu ya. Walaupun di negara-negara luar tuh sebenarnya udah ada ya. Kita nggak tahu nanti kalau semacam Pfizer sudah ada, sudah ini jadi bisa untuk yang di bawahnya. Mungkin akan kita update lagi ya untuk vaksin COVID ini. Slide selanjutnya. Nah, jadi gimana dok kesimpulannya semuanya kalau untuk COVID ini gimana ya? Tetap di rumah ya Bu ya. Jadi kalau bisa tuh jangan cuma takut ke rumah sakit. Kan ada kan, takut ke rumah sakit, imunisasi nggak mau, tapi ke mall mau gitu ya. Terus tuh Tanah Abang kemarin viral, rame banget ya. Saya kaget juga Tanah Abang loh viral banget. Jadi di rumah saja. Kalau nggak kepepet banget ya, nggak penting-penting amat. Dan ajari anak pakai masker, cuci tangan. Nah ini gimana nih dok ngajarin anak pakai masker, cuci tangan, dicontohin. Sebenarnya kalau orang tuanya pakai, orang tuanya dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit pakai hand sanitizer, anak juga bisa ngikut. Jadi kita mencontohkan. Jadi dari orang tua dulu yang memberi contoh, termasuk pakai masker juga orang tua dulu yang memberi contoh. Jangan lupa ASI tadi ya, makan bergizi, istirahat cukup, lalu imunisasi juga ya, tetap harus dilengkapi ini ya yang paling penting selama masa pandemi. Oke, slide selanjutnya. Nah, kalau misalnya anak saya itu di rumah aja bosen dok, tadi kan katanya di rumah aja ya, gimana sih? Semua serba salah ya di sini ya. Anak luar juga kena COVID, anak di rumah aja bosen gitu ya. Slide selanjutnya. Oke, jadi ini tetap ya, jadi tetap tadi itu makan bergizi. Kenapa ya kalau anaknya sehat, daya tahan tubuh kuat, jarang sakit, itu juga membuat bahagia loh gitu. Anaknya juga happy gitu. Terus orang tua waktunya justru sekarang lah dekat dengan anak, meluangkan waktu dengan anak, ngobrol-ngobrol. Jadi malah justru kalau dari segi tumbuh kembang anak, ASI asuh tadi sebenarnya bagus gitu ya, di rumah aja bersama anak tuh bagus. Harapannya tuh malah nggak ada alasan lagi sibuk kerja gitu ya, tapi justru inilah kesempatan untuk mendengarkan anak bercerita, kita orang tua memberikan perhatiannya gitu. Ya justru sebenarnya waktu di rumah aja nih malah bagus, jangan sampai malah bosen anaknya gitu. Kok malah bosen sama orang tuanya kan gitu, malah sukanya keluar gimana. Jadi gitu ya, jadi hubungan antara anak dan orang tua ini kesempatan diperbaiki pada saat masa pandemi ini atau masa di rumah saja. Slide selanjutnya. Nah, ini ada guideline ya dari IDAI juga. Gimana sih sebenarnya membagi-bagi waktu atau aktivitas anak di rumah gitu ya. Kalau pada prinsipnya memang untuk usia anak mulai dari 3 tahun sampai ke atas itu screen time itu nggak boleh lebih dari 2 jam. Apalagi kalau preschool ya, jadi malah harusnya 1 jam, semakin sedikit semakin baik. Lalu aktivitas fisiknya ya minimal 1 jam ya, jadi tetap ada aktivitas fisik, jangan dikasih game, TV terus gitu, malahan selama di rumah tetap harus diperhatikan. Dan waktu tidur juga sekitar 10 sampai 13 jam. Jadi harus
ada seimbang ini pembagian waktunya. Kalau misalnya ini Dok untuk sekolah gitu ya, sekolahnya online, PJJ, ya kan dia berarti sudah screen time ya. Jadi Ibu bisa diskusi kan ke sekolah gimana supaya screen time-nya itu nggak berlebihan. Kalaupun memang sudah over limit dari 2 jam tadi, karena kan di atas 2 tahun itu sebenarnya paling maksimal 2 jam. Nah, nanti berarti dia nggak boleh yang lain, screen time, kegiatan yang lain nggak bisa screen time ya. Kegiatan yang lainnya ya baca buku, kegiatannya yang mungkin main Lego, puzzle, aktivitas fisik gitu ya, yang tidak berbasis gadget atau screen time. Slide selanjutnya. Ya, ini ya, jadi sama ya, prinsipnya tuh di atas 2 tahun tidak boleh lebih dari 2 jam, bahkan kalau masa prasekolah itu di bawah 3 tahun kalau bisa malah 1 jam saja. Aktivitas fisik lakukan minimal 1 jam, masa tidur berkualitas juga harus diperhatikan. Slide selanjutnya. Nah, ini ya, sekolah menengah juga malahan. Nah, ini paling sering jadi perdebatan kalau saya webinar. Bahkan gurunya nanya, gimana Dok nggak bisa, bla bla bla. Sebenarnya ini adalah reformasi pendidikan harusnya ya. Itu kan sudah Mendikbudnya aja udah lulusan luar negeri ya. Harapannya kan dia memang bisa bikin program di mana nggak harus bertatap muka semua bertatap muka semua materi gitu ya. Semua materi harus bertatap muka plus bertatap mukanya diganti screen time. Nah, itu kan harusnya sebuah challenge bahwa gimana bertatap muka tuh sebenarnya nggak terlalu perlu banyak-banyak, tapi nanti setelah itu anaknya tuh banyak critical thinking-nya, banyak mengeksplorasi gitu harusnya memang. Nggak tahu deh, jadi antara sistem pendidikannya deh ini yang bermasalah, bukan masalah guideline dari IDAI-nya ini, kalau menurut saya loh ya. Kan sebenarnya nggak perlu tatap muka yang 7 jam, 8 jam itu diganti semua ke screen time. Nah, itu kan nggak boleh banget gitu. Kan bisa aja tuh sistem pendidikannya yang dirubah gitu. Nggak harus dengan menjejali dengan berbagai ini ya, ini hasil sekedar intermezzo aja. Jadi yang ini patokan ini dari IDAI ini adalah sebenarnya nggak boleh diutak-atik lagi, ditawar-tawar lagi. Ya, jadi ini nanti kalau misalnya sekolahnya, gurunya keberatan, ya itu nggak memenuhi kaidah gitu kan, bisa aja sebenarnya pakai diskusi, nggak harus pakai ini ya. Jadi misalnya boleh diskusi dengan keluarga di rumah, gimana dia itu memahami apa materinya itu, baca buku, mengeksplor sekitarnya, nggak perlu harus pakai berlama-lama dengan screen time. Oke, set selanjutnya. Ya, nah ini ya. Lalu gimana ya Dok ya, apa sih tanda-tanda anak tuh sudah stres di rumah? Ada perubahan perilaku, biasanya dia having fun, ternyata kok anaknya suka marah-marah. Terus kemudian ada beberapa yang ini ya ngompol ya, ngompol. Jadi dia itu ada regresi. Jadi sudah tidak ngompol, kok jadi ngompol, itu kemungkinan anaknya cemas berlebih. Itu bisa terjadi dengan berbagai macam stresor ya, nggak cuma stresor yang sekolah aja, mungkin stresor yang lain, apakah di rumah itu dia sering dimarahin dan sebagainya. Nah, itu tetap di anak-anak itu ada namanya regresi. Jadi dia sebenarnya udah pinter A, kok balik lagi jadi nggak bisa. Dia nggak bilang, tapi sebenarnya stres, ya seperti itu. Terus kemudian mudah putus asa, sulit tidur. Ini adalah tanda-tanda stres. Lalu dia mungkin lengket berlebihan pada salah satu, entah orang tuanya, entah pengasuhnya, yang mana yang bikin dia nyaman. Karena penyebab stresnya yang lainnya gitu. Nah, itu juga tanda-tanda anak mulai stres gitu. Slide selanjutnya. Nah, kalau begini bagaimana ya? Orang tua tentu harapannya bukan orang tuanya penyebab stres ya ini ya. Kalau orang tuanya penyebab stres, saya rasa ini perlu orang lain di luar orang tua. Tapi harapannya orang tuanya inilah pendampingnya. Orang tua nanti yang mengajak anak bicara, ada masalah apa, beri perhatian lebih, beri dia bimbingan, mungkin pressure dari sekolah, mungkin pressure pelajaran di rumah gitu, dengan perubahan-perubahan situasi kondisi yang ada di masa pandemi ini gitu ya. Harapannya bukan dari orang tua ya sumber stresnya, tetapi orang tua lah penyelamat anak ini kayak gitu. Jadi orang tua menjadi role model yang menunjukkan sikap tenang dan suportif, prinsipnya seperti itu. Ya, oke. Slide selanjutnya. Nah, ini ya, jadi tanyakan ada apa hari ini,
ada banyak komunikasinya. Jadi sebenarnya kalau masa pandemi itu justru malah bagus sih untuk asi asuhnya gitu, kalau bisa dimanfaatkan gitu ya. Banyak interaksinya justru dengan anak gitu, nggak ada yang istilahnya jelek gitu ya dengan orang tua dan anak itu saling berkomunikasi itu malah bagus sebenarnya. Oke, slide selanjutnya. Oke, ya mungkin itu dulu ya slide-nya ya. Nggak kerasa udah berapa lama nih. Slide, ya. Oke. Iya, baik. Ya, Terima ini ya. kasih. Jadi Iya. kesimpulannya periode emas itu dari usia 2 tahun tadi ya, 1000 hari kehidupan, sangat pesat ya mendukung seluruh proses pertumbuhan anak. Jadi jangan lupa yang tadi ya resepnya tadi. Ada IMD, ASI eksklusif itu ya yang utamanya. Oke, gitu. Makasih. Terima kasih banyak, Dokter Vika. Waduh, luar biasa. Ini saya jadi, karena anak saya udah usia 17 nih, Dok. Saya Iya. jadi ini, mengingat-ingat, waduh, yang dulu salah, waduh. Kok kayaknya banyak salahnya. Perawatan anaknya, waduh, gawat nih ya. Untung udah 17 ini ya. Dokter, ini ada banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman yang ada di Zoom. Ya. Juga ada beberapa pertanyaan yang kami sudah dapat duluan dari formulir pendaftaran ya. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman yang ada di Zoom, mungkin saya mau tanya ini Dok, terkait dengan slide yang tadi Dokter Vika sampaikan, yaitu pemberian ASI bagi ibu yang sedang melakukan isolasi mandiri. Nah, tadi kan kondisinya adalah kalau ibunya masih bisa menyusui, maka dia boleh langsung menyusui ya dengan tetap memperlakukan protokol kesehatan. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan untuk menyusui, ASI-nya boleh diperah lalu diberikan kepada bayi. Nah, pertanyaannya Dok, ASI perah itu tadi apakah perlu disterilisasi atau langsung diberikan aja ke anak, Dok? Jadi kan kalau ASI itu sudah steril, Jadi perlakuannya ASI perah dari ibu COVID dengan ASI perah dari ibu yang tidak COVID itu sama ya. Jadi boleh diperah, diberikan langsung kan. Kalau di udara bebas itu sekitar 6-8 jam, lebih lama daripada susu formula gitu. Lalu boleh disimpan di kulkas, di freezer, itu tahan 1 bulan. Di kulkas bawah juga tahan ya 2 mingguan gitu. Jadi nggak perlu dilakukan pasteurisasi atau pemanasan gitu ya. Nah jadi masih aman karena di dalam ASI itu sendiri tidak ada virus COVID-nya, justru ada malah antibodinya malah ada antibodi yang khusus COVID. Nah, IgM untuk COVID-nya itu malah ada. Jadi di dalam si ASI itu nggak ada COVID-nya. Yang ada COVID-nya itu di droplet ibunya. Makanya dia pakai prokes tadi. Jadi nggak perlu perlakuan khusus untuk ASI perah ibu COVID gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Dok. Nah, saya mungkin bacakan satu persatu ya Dok pertanyaan dari teman-teman. Ya. Ini dari Pak Bayu Samudra. Ini selama masa anak PPKM, ini anak jadi takut Dok ketemu orang lain. Itu mungkin kenapa ya? Atau solusinya bagaimana Dok? Ini kebetulan tidak disebutkan sih usia anaknya. Ya, ada ya beberapa, tapi nggak perlu khawatir ya. Jadi yang seperti itu akan dengan sendirinya dia nanti akan bisa terbiasa. Kita akan pada masanya nanti gitu. Memang itu kan namanya sosialisasi. Tapi itu selama PPKM atau pandemi itu tidak menghasilkan anak-anak yang antisosial, enggak ya. Jadi itu kan proteksi aja untuk penularan COVID gitu. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan sosialisasi dengan Zoom, dengan keluarga lain atau dengan temannya. Kebetulan anak saya juga temennya pindah nih gitu, dia kecarian juga. Jadi kan bisa tuh pakai Zoom dulu ya, kan nggak ada batas waktunya ya. Jadi tetap dia bisa bersosialisasi gitu dengan cara lain, dengan keluarga lain bisa, dan tidak kok menghasilkan anak yang antisosial walaupun hanya di rumah saja. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Bayu Samudra. Kemudian ini dari Ibu Okta Rahasti. Nah, ini umur anaknya 7 bulan perempuan.
Nah, apakah indikator tumbuh kembang seorang anak optimal dalam golden age-nya, Dok? Tadi sih sebetulnya sudah terjawab ya, mudah-mudahan Ibu Okta Rahastinya sudah mendengar. Apa tolak ukur seorang anak tercukupi asupan gizinya? Nah, mungkin yang pertanyaan ketiga kali ya, Dok ya. Ini ada pertanyaan ketiganya. Bagaimana caranya mengetahui dan mengarahkan bakat dan minat anak sejak dini? Jadi kalau parameter tumbuh kembang tadi kita BBTB ya, anak bertambah usia bertambah berat itu ya, kalau yang promote kesehatan itu. Jadi memang kalau anak bertambah usia, tambah berat badannya, panjang badan tadi ya, parameternya kan ada, lalu bertambah kepintarannya juga, perkembangannya juga sudah sesuai usia. Jadi kita memang betul di masa pandemi pun harus tetap memantau tadi ya tumbuh kembang di rumah aja, pakainya KMS atau aplikasi Primaku, atau kalau imunisasi kan dibolehkan tuh ketemu sama fasilitas kesehatan. Lalu kemudian bakatnya gimana? Nah, bakat anak itu kan beda-beda ya, munculnya kapan. Memang itu ibu bapak bisa tadi asuh tadi, ibu bisa perhatikan dengan sering ketemu. Kalau nggak ketemu nggak tahu. Nah, tiba-tiba anaknya udah bisa aja gitu ya. Oh, anak saya udah bisa itu ya ternyata gitu. Jadi justru memang pada waktu masa pandemi ini sebenarnya kalau dari segi kesehatan anak itu ya justru malah harusnya membuat bonding ke anak itu lebih gitu. Nanti bisa diperhatikan per usianya, apakah 3 tahun dia mulai muncul suka nyanyi, suka bikin-bikin Lego, membangun-bangun gitu, suka hitung-hitung gitu ya. Nanti kita tinggal arahkan aja sesuai anak itu kegemarannya apa. Kita ngikutin dia gitu, kita menyokong gitu. Nah, itu gimana taunya ya dengan eksplorasi pendampingan tadi, eksplorasi sehari-harinya. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya, Bu Okta. Nah, ini ada lagi dari Ibu Dian Rahmawati, usia anaknya 4 tahun dan perempuan. Pertanyaannya, apakah benar bahwa anak yang sudah vaksin PCV dan flu lengkap lebih kuat daya tahan tubuhnya melawan COVID, Dok? Jadi memang imunisasi itu selain imunisasi dasar dilengkapin anjuran dari IDAI untuk masa pandemi, karena anak-anaknya itu kan belum dapat vaksin COVID ya, semua usia belum dapat. Memang PCV dan influenza yang dianjurkan. Nah, tetapi tadi ya sekali lagi, kalau untuk pencegahan infeksi itu tidak ada yang namanya one for all for one. Jadi misalnya nutrisi tetap perlu, stunting dan malnutrisi enggak anaknya. Karena saya sering dapetin dia lengkap banget imunisasinya, tapi anaknya gizi kurang. Nah, ini catatan juga PR gitu. Benar imunisasi dilengkapin sudah bagus, tapi gizinya jangan sampai stunting dan malnutrisi. Jadi enggak ada one for all for one. Ya, jadi satu untuk semua untuk satu sudah imunisasi sudah kebal deh gitu. Belum tentu juga Bu, saya jawabnya gitu. Karena kalau dia nggak punya amunisi di gizinya, kesehatannya gitu ya. Nah, itu ya. Jadi semuanya penting, semuanya perlu. Nah, kalau yang PCV dan influenza memang betul perlu ditambah ya anjurannya ya dari IDAI untuk kondisi pandemi ini terutama. Oke. Jadi bisa untuk membantu ya, Dok ya. Bisa membantu, benar. Bisa membantu ya. Tadi kalau yang di slide-nya Dr. Vika kan ada disebutkan tuh anak-anak yang terpapar COVID di Indonesia itu angka kematiannya sangat atau paling tinggi bahkan ya di dunia ya, Dok ya. Itu apakah karena pengaruh dari gizi kurang semasa balita tadi atau gimana, Dok? Iya, stunting dan malnutrisi kalau dari data IDAI-nya. Stunting dan malnutrisi itu terjadinya kan tadi kan kematiannya 35%, 50% balita. Gitu. Nah, itu stunting dan malnutrisi penyebab utama, baru berikutnya kemudian adalah penyakit bawaan. Nah, seperti misalnya DM, anak DM kan ada TBC, obesity juga pengaruh. Lalu kemudian ada komorbid diare. Jadi memang tadi ya 0 sampai 2 tahun ini penting untuk mencegah stunting dan malnutrisi tadi. Oke, makanya tadi ya 1000 hari pertama itu sangat ini ya, sangat harus diperhatikan. Oke. Dok, ini ada pertanyaan dari Pak Buana Suta. Usia anaknya 10 tahun, laki-laki. Jujur, sejak pandemi dan sekolah daring ini, menurut saya tingkat penalaran anak saya jadi berkurang. Bagaimana caranya supaya nalar anak tetap stabil seperti saat sekolah online, seperti saat sekolah offline? Apa ya bahasanya? Mungkin daya tangkap dan daya tanggapnya gitu. Jadi mungkin Pak Buana menemukan anaknya jadi kurang tanggap seperti sebelumnya. Nah itulah. Nah ini pertanyaannya harusnya bisa join sama
itu tadi ya, program pendidikan kita itu. Saya tuh masih dari zaman saya itu menurut saya banyak hafalannya gitu, dan terlalu banyak pertemuan dengan gurunya sampai 8 jam 7 jam. Itulah yang mau dirubah sebagai bentuk online ya Mbak. Aduh sorry ya kebalik-balik ya. Jadi iya. Jadi 6-7 jam ketemuan guru gitu ya, dijejelin gitu. Terus itulah yang mau dirubah jadi screen time semua. Jelas nggak bisa ya gitu. Nah, memang harusnya kalau belajar di negara maju setahu saya itu justru jarang ketemu gurunya ya, bukan hanya pandemi. Dia cuma diskusi aja, terus anaknya disuruh eksplor sendiri. Entah dia baca, entah dia diskusi dengan teman, membuat grup di temennya gitu. Nah, itulah yang belajar analisa dan logika itu. Kalau misalnya kondisinya sekarang pendampingan itu tidak ada pada guru, tentu akhirnya beralih ke orang tua. Mungkin dari orang tuanya perlu pendampingan. Kadang-kadang memang tergantung sih orang tua bisa memahami nggak pelajaran anak itu. Tapi kalau masih bisa dihandle orang tua, tentu orang tua ya yang mengajari cara berpikir logis, cara berpikir analisa tadi. Soalnya kan sekarang udah nggak bisa dikendalikan oleh guru murni gitu ya. Tadi kan nggak bisa ketemu sama gurunya. Tapi saya rasa kalau untuk anaknya itu jadi logikanya kurang, saya rasa nggak juga ya. Soalnya kalau di negara maju tuh malah justru ketemuannya aja jarang loh sama gurunya. Jadi nggak ada masalah sih gitu ya. Paham ya maksud saya ya. Jadi setahu saya tuh zaman saya sekolah aja di negara maju tuh udah nggak kayak gitu modelnya yang sampai bahkan ada homeschooling sampai nginep tidur di sekolah. Itu nitipin anak. Jadi itu sebenarnya pendidikan kita yang perlu dipertanyakan untuk kurikulumnya gitu. Bukan masalah screen time dipaksain jadi 6-7 jam nontonin gurunya, itu kan nggak mungkin banget ya. Iya, betul. Kalau logika pasti bisa diajarin tetap tanpa tatap muka yang sering-sering, ya kan? Tatap muka sering-sering tuh logika analisa bisa. Iya, betul. Nah, mungkin gitu ya. Ini udah sistem pendidikan ini gitu ya. Ini nanti bahasannya kalau udah ke sistem pendidikan jadi melebar kemana-mana nih ya, Dok ya. kita balik ke judul aja deh, judul webinar malam ini ya. Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Dian, Dok. Apa benar, Dok, katanya anak itu nggak apa-apa banyak makan berat kalau anak itu banyak ngemilnya. Gimana nih maksudnya? Nggak apa-apa kalau anak itu makannya banyak gitu ya, Dok ya. Dan apakah genetik orang tua mempengaruhi badan anak, Dok? Jadi untuk tinggi potensi genetik mempengaruhi gitu ya. Misalnya anak asalnya tinggi terus tinggi, tapi kalau tinggi potensi genetiknya rendah seperti orang Jepang tuh pendek-pendek, nggak menutup kemungkinan anaknya lebih tinggi potensi genetik gitu. Jadi kalau untuk maksimalnya itu bisa nggak ada gitu, minimalnya mungkin ada minimalnya. Jadi orang tuanya tinggi nih, nanti minimal mungkin anaknya kalau bagus ya setinggi orang tuanya itu, tapi melampaui bisa nggak? Bisa, jadi maksimalnya nggak ada. Nah, jadi termasuk kalau orang tuanya pendek juga gitu kan, banyak ya anak-anak zaman sekarang kan lebih tinggi daripada orang tuanya. Itu sudah salah satu contoh yang jelas. Itu semuanya dari mana datangnya kalau nggak dari gizinya tadi. Nah, jadi terus kemudian makannya apa, Dok? Mau banyak mau sedikit, yang penting sudah terlengkap itu. Kalau yang usia di atas 2 tahun kan pedomannya udah gizi seimbang, ya kan? Susunya sudah masuk ke lauk pauk, jadi karbo, protein, lemak, sayurnya tetap lengkap gitu. Nggak perlu susu-susu terus kalau di atas 2 tahun. Tapi kalau di bawah 2 tahun masih tadi pakai ASI tadi. Dan menu lengkap juga tetap. Porsinya berapa sebenarnya? Cukup 3 kali sehari atau 4 kali sehari tambah dengan 2 kali selingan kan gitu kan. Ya, jadi yang penting adalah bukan volumenya tapi juga perlu diperhatikan komposisinya ya Bu ya. Komposisi gizinya. Komposisinya juga. Nggak bisa kalau karbo terlalu banyak, protein nggak ada, itu juga nggak bagus. Iya, iya. Kebiasaan kalau di Indonesia kan karbonya nih ya. Karbo double. Karbonya 2 piring. Iya, kurang bagus itu. Bagus ya. Harus gizi seimbang. Apa tuh kalau waktu sekolah dulu 4 sehat 5 sempurna itu ya. Nah, sekarang kan dia udah di switch ganti. Dulu kan penyempurnanya susu, tapi sekarang susu itu masuk ke lauk pauk. Gitu. Jadi namanya pedoman gizi seimbang. Jadi susunya di atas 2 tahun nggak terlalu wajib harus ada susu. Ya. Tapi boleh tetap ada. Itu kalaupun ada juga boleh.
Tapi kalau nggak ada juga masukkan ke lauk pauk yang lain. Dan itu prinsipnya yang penting gizi seimbang. Jangan karbo tok lebih banyak gitu tadi ya. Udah makan nasi pakai mie gitu ya. Iya. Oke. Kebiasaan kita. Iya, tapi enak sih memang. Iya, kebiasaan kita itu memang. Kebiasaan. Dok, ini ada pertanyaan ya. Jadi anaknya sekarang usia 4 tahun nih, Dok. Nah, jadi jadwal dia vaksin tipes itu sebetulnya di pandemi tahun lalu. Lalu kata DSA-nya waktu itu nggak apa-apa dipending dulu. Nah, ini boleh pendingnya sampai kapan, Dok? Kalau tadi kan panduannya 2 minggu doang ya pendingnya ya. Ya, kalau tipoid itu kan per 3 tahunan ulangannya ya, segera aja karena khawatirnya udah keturunan, Bu. Jadi kalau vaksin itu kan kita tembak, saya bahasanya tuh jelasin ke pasien, kita tembak tuh vaksin, antibodinya naik. Nanti pada jangka waktu dia harus diulang, itu sebenarnya antibodinya sudah mulai turun. Makanya kalau misalnya dibiarin ya nanti habis gitu kan ya. Jadi kapanpun ibu terlambat, misalnya udah sadar nih, ini udah waktunya nih, langsung gitu ya, langsung kita shoot lagi gitu. Nah, nanti kan dia bukan seperti obat ya, bukan obat dia itu, karena dia memang harus perlu dipacu lagi antibodinya gitu. Oke, jadi Budian segera ya, Budian. Iya. Oke, Dok, saya mau tanya, dari Bu Ika Anggreni, sebenarnya vitamin D pada sinar matahari itu efektifnya jam berapa ya? Saya pernah dengar ada penelitian di Indonesia bahwa efektif itu jam 11 dan jam 1, apa benar? Dan apakah benar vitamin dari sinar ultraviolet yang banyak mengandung vitamin D itu tidak tembus baju? Jadi mungkin berjemurnya harus dibuka semua bajunya. Gimana tuh, Dok? Ya, jadi kalau misalnya ultraviolet itu merubah pre-vitamin D menjadi vitamin D prinsipnya. Kalau di Indonesia itu di bawah jam 9 aja udah bisa. Saya nggak tahu tuh kalau negara mana, mungkin di atasnya ya. Tapi kalau jawabannya di negara tropis kayak kita, di atas jam 9 tuh malah udah yang bahaya, bukan yang ultraviolet yang bagus. Jadi di bawah jam 9 itu sudah untuk yang bagus ya, ultraviolet yang bagus untuk merubah previtamin D tadi. Lalu kemudian sebenarnya vitamin D itu diperolehnya dari mana ya? Tetap dari asupan makanan ya, asupan makanan juga. Nah, kalau misalnya kondisi khusus seperti yang membutuhkan daya tahan tubuh lebih terhadap infeksi seperti COVID, itu memang diberikan dalam bentuk suplemen gitu. Jadi nggak pakai sinar matahari lagi, karena harus precise, jumlahnya harus tepat gitu. Nah, harus sesuai dosisnya, karena ini untuk kekebalan tubuh dia. Karena saya pernah COVID, itu vitamin D saya juga habis-habisan gitu. Karena vitamin D itu kan buat amunisi melawan COVID-nya gitu ya. Nah, ya virusnya. Jadi habis itu vitamin D saya. Padahal awalnya saya nggak ada kekurangan vitamin D loh. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini juga yang vitamin-vitamin ini adalah yang diteliti sangat jelek kalau rendah untuk outcome COVID. Jadi zinc, vitamin C, vitamin D kalau rendah pada saat kena COVID, dia jelek outcome pasiennya. Jadi ini yang perlu kita minum. Kita udah nggak pakai berjemur, itu boleh belajar, maksudnya untuk pencegahan ya. Tetapi kalau untuk yang waktu sakit, itu harus pakai yang suplemen tadi karena ada hitungan dosisnya. Dan berjemurnya di bawah jam 9 ya. Kalau di Indonesia ya, karena ini beda negara beda jawaban. Iya, benar-benar karena jadi Indonesia udah cukup. Iya, kita udah banjir ini ya, sinar matahari. Banjir matahari ya. Dan malah kalau di Indonesia itu nggak perlu di bawah matahari langsung. Jadi bahwa misalnya di dalam rumah aja udah kena di dalam cahaya kaca gitu. Iya. Terus ya pakai pakaian lengkap juga bisa. Nah, prinsipnya dia kan merubah vitamin D tadi ya, dan asupannya tetap kita ambil dari makanan kan gitu. Oke, siap. Ini ada pertanyaan untuk anak yang masih balita nih, Dok. Jadi bagaimana biasanya perkembangan anak bisa merangkak untuk berjalan itu di usia berapa, Dok? Terus bagaimana memantaunya karena khawatir perkembangannya telat. Ini pertanyaan dari Bu Jenny Maria. Jadi pada awal-awal itu kita runut dulu dari 0 bulan udah bisa menggenggam, udah bisa diajak ngomong-ngomong, 3 bulan udah bisa mengangkat kepala, perunut gitu supaya mendeteksinya nggak terlambat. Apakah di 3 bulan ternyata kok belum bisa angkat kepala ya, kepalanya lepek, miring-miring kok belum bisa ya gitu. Jadi kan itu ada semuanya di mana tuh, nggak usah dihafalin, ada di buku KIA, ada di aplikasi Primaku. Bahkan kalau ada sedikit loh kok anaknya belum terlalu
mengangkat kepala ya, ada stimulasinya, disuruh tummy time, suruh tulung kupin. Itu ada di aplikasi Primaku juga caranya menstimulasi. Nah, kalau merangkak, merayap itu kan di atas 6 bulan ya. Nah, kalau dia udah 3 bulan sesuai usia, kemungkinannya sih 6 bulan, 7 bulan dan berjalan dan semuanya tuh bagus aja gitu. Kalau sudah semua sesuai usia ya untuk tumbuh dan kembang, berat badan bagus, lingkar kepala bagus. Tadi ya di awal-awal 0 sampai 3 on time aja. Ya selanjutnya akan mengikuti gitu. Sambil dijaga tetap tumbuh kembangnya tetap sesuai, berat badannya tetap sesuai, ya ukur-ukuran panjang badan lingkar kepalanya tetap sesuai dengan gizi gitu Bu. Jadi itu kalau itu per usia jawabnya. Kalau berjalan itu bisa 11 12 bulan gitu. Kalau merangkak merayap ya 6 7 gitu. Untuk deteksi sebelumnya gimana? Kita lihat di 3 bulan. Nanti kalau anaknya terlambat tuh di 6 bulan dokternya pasti nanya tuh di 3 bulan udah bisa ini belum waktu itu Bu, di recall. Kenapa? Jadi patokan dia ini memang udah delay-nya dari awal atau hanya spot-spot tertentu dia kurang stimulasi. Kalau di spot-spot tertentu dia kurang stimulasi, sebenarnya awalnya bagus aja, yang diperbaiki cara stimulasinya. Atau dianalisa ada nggak problem tumbuhnya di usia 6 bulan itu. Mungkin tiba-tiba 6 bulan ini beratnya nggak naik-naik gitu. Atau dia sakit nih lama, jadi pada spot tertentu. Nah, pasti akan direcall sama dokternya tuh di 0, 3 udah bisa apa aja sesuai usia enggak gitu. Oke, jadi memantau itu jangan cuma setelah 6 bulan ya, tapi dari 0 bulan harus sudah diperhatikan. Iya, sudah dari lahir tadi, dari 0 sampai 2 tahun malahan ya periode emasnya tadi. Siap. Nah, Dok, ada pertanyaan dari Ibu Novi Ardiani. Untuk anak SD dan SMP, apakah masih perlu mengukur lingkar kepala selain berat dan tinggi badannya setiap tahun, Dok? Mungkin tadi karena ada tabelnya ya, Dokter Rika sampai usia 18. Jadi kan nggak terlalu sering seperti yang anak-anak usia periode emas, gitu. Bisa 3, 6 bulan, tapi tetap ya, karena kadang-kadang di usia remaja tuh dia tiba-tiba dia ikut-ikutan diet-diet, tiba-tiba dia makannya males ya, males-malesan, mulai juga pilih-pilih nggak suka sayur. Jadi tetap ada pemantauannya Bu, tetapi memang nggak setiap bulan seperti usia periode emas tadi ya, dia bisa sekitar 6 bulanan sekali gitu. Tapi tetap ada dipantau ya sampai 18 tahun itu berarti ya Dok ya? Iya, sampai 18 tahun usia anak. Baik. Ini pertanyaan dari Ibu Desis. Anak saya usia 7 tahun nggak mau makan sayur. Gimana caranya supaya dia mau makan sayur, Dok? Ini kayaknya curhatan hampir semua ibu-ibu ya. Nah, lalu kalau diganti dengan vitamin yang isinya sayur-sayuran, apakah bisa? Ya, nggak bisa ya. Jadi nggak bisa. Jadi kalaupun sayur diganti dengan suplemen itu kan zatnya aja, tapi seratnya ibu nggak dapet gitu. Jadi sayur, buah itu lebih bagus potong, bahkan tidak di jus. Kalau mau di jus itu kan dapat sarinya sama vitaminnya, itu cukup 1 gelas aja untuk buah-buahan. Gitu. Tapi untuk seratnya jelas nggak dapat karena seratnya itu ada di buahnya segar, sayurnya segar. Gimana caranya supaya suka? Nah, nanti kadang-kadang nih balik lagi ke buku-buku yang udah kita udah kita rilis nih. Jadi di situ ada edukasinya bahwa anak itu dikasih edukasi kepentingannya apa, manfaatnya apa, bisa dari buku tadi ya dijelasin. Lalu kita buat menu-menu yang disukai anak gitu. Dibuat apa buahnya, entah buahnya sop buah gitu kan. Sop buah kan menarik tuh, pakai agar-agar. Sayurnya sukanya apa? Apa dibikin sop, sayur bayam atau apa yang dia suka. Nah gitu. Atau sekedar di dalam sandwich, di dalam selada gitu. Atau ya ini dah menu masing-masing keluarga gitu. Selain dari menjelaskan kepentingan atau manfaat dari sayur tadi, tapi nggak boleh di-switch jadi semuanya kayak makanan astronot itu ya. Jadi kan pakai kapsul semua. Kan ada ya makanannya astronot, kalau saya bilang tuh semuanya jadi satu pil gitu. Ada yang nggak dapat nanti. Gitu. Iya. Jadi jangan diganti ya kalau untuk serat-seratnya ya. Oke, lalu dari Ibu Titi Anisatu, Dok, jika anak usia 3 tahun jam tidurnya masih terbalik, Dok. Jadi siang dia tidur, malamnya nggak tidur. Itu udah berjalan selama lebih dari setengah tahun. Itu bagaimana ya, Dok? Apakah masih normal atau kalau harus diatasi bagaimana caranya, Dok? Sorry, Mbak, nggak kedengeran. Oh, sorry, sebentar. Ya, halo, gimana Mbak? Kedengeran nggak? Oh, iya, kedengeran.
Agak kecil sih suaranya, Dokter Vika. Ya. Kalau suara saya kedengeran, Dok? Ya. Kalau suara saya kedengeran? Sudah. Oke. Oke. Gimana? Saya ulang ya pertanyaan, Dok. Dari Ibu Titi Anisatul. Anaknya usia 3 tahun, tapi jam tidurnya masih terbalik, Dok. Jadi kalau siang dia tidur, malamnya malah nggak tidur. Dan itu sudah berjalan lebih dari setengah tahun. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Apakah itu masih normal, Dok? Pertama jangan pakai screen time ya menjelang waktu tidur, karena screen time itu melatonin, menghambat melatonin. Jadi jauhkan screen time pada waktu kita ngajarin tidur anak. Lalu berikutnya dibikin fasenya itu gelap, terangnya itu jelas. Jadi matiin lampunya. Misalnya ibu mau setting dia tidurnya jam berapa? Jam 9 apa jam 8, semua mati lampu, semua tidur, nggak nonton TV gitu. Biarin aja dia gublak-gabluk awal-awalnya ya, nggak ini. Tapi dengan gelap itu sudah membuat kita tuh relax, melatoninnya keluar, dan nggak pakai gadget-gadget dulu setengah jam sampai 1 jam sebelum tidur. Nah, nanti dia akan berubah. Lalu kemudian pada waktu siang ya aktivitas fisiknya. Jadi aktivitas fisiknya jangan lupa anaknya diajakin beraktivitas fisik sore gitu ya. Tadi kan ada tuh minimal 1 jam. Jadi jangan cuman di ini aja, misalnya main game aja di dalam ruangan. Dengan aktivitas fisik pada siang hari itu membuat juga dia kan tidurnya akan lebih lelap di malam hari. Gitu. Oke, jadi kalau udah jam 8 matiin lampu, orang tuanya ikut tidur ya, Dok ya? Jangan anaknya disuruh tidur, orang tuanya nonton. Itu paling susah. Nah, nanti udah dong saya gituin ya, jangan menyerah, jangan sekali aja. Tapi ini rumusnya tuh adalah rumus secara fisiologis gitu, jam irama sirkadian orang, manusia. Semua manusia begitu cara kerjanya. Jadi pasti berhasil, tapi jangan putus asa kalau cuma sekali semalam belum. Lalu siangnya jangan lupa ada aktivitas fisiknya gitu ya. Jadi siangnya dibikin dia capek supaya malamnya lebih gampang tidur ya, Dok ya. Aktivitas fisik ya. Oke, ini pertanyaan dari Ibu Ira. Gimana caranya memberikan pengertian pada anak usia 2 tahun kalau ibunya lagi isolasi mandiri, Dok? Karena jadi karena rumahnya nggak luas, jadi pada saat ada percakapan pasti kedengeran dan dia mau susul ibunya di kamar gitu. Ya, kalau sekarang guideline IDAI terbaru itu memang boleh aja yang sakit tadi itu berdekatan dengan anak, asalkan dia pakai masker di rumah. Kalau dulu kan memang dianjurkan anak itu nggak kontak sama yang sakit, bahkan kalau anaknya sakit diasuh oleh yang sehat, tapi itu agak susah sepertinya pelaksanaannya. Jadi ada guideline barunya itu bahwa misalnya anaknya sakit, ibunya sakit, bisa aja mengasuh kalau memang ibunya sanggup gitu ya. Tapi jangan lupa pakai maskernya tetap di rumah. Jadi kalau misalnya terjadi isolasi mandiri seperti itu ya boleh aja berdekatan asalkan pakai masker tadi. Sama dengan bayi COVID tadi, ibu dengan COVID yang menyusui bayinya. Ya kan boleh berdekatan, boleh netein malahan, tapi yang penting pakai prokes gitu. Anak 2 tahun juga mungkin agak sulit ya dikasih pengertian ya, Dok ya. Iya, masih nempel ya, apalagi kalau masih nyusu kan. Ya sama dengan itu tadi, dengan ibu COVID tadi, nyusui. Oke, ini ada satu yang terlewat ini dari Ibu Iis Siregar. Bagaimana mengatasi anak kelas 4 SD yang masih mengompol, Dok? 4 SD ya. Oh ya. Oke, itu memang agak lama berarti toilet trainingnya ya. Jadi kita ajarin toilet training tetap ya. Jadi sebelum bobo diajak pipis gitu, diatur bangun pagi pipis gitu sambil dia diajarin. Lalu kemudian bisa kita periksa juga, mungkin ada infeksi kencing nggak ya, ada phimosis nggak di anak itu. Mungkin salah satunya itu juga. Selain toilet training, kita lihat ada masalah klinis lain enggak gitu. Kadang-kadang memang itu adalah indikasi anaknya itu ada infeksi kencing. Ya mungkin ada kalau laki-laki phimosis, kalau perempuan kan memang agak rentan tuh untuk infeksi kencing, ISK ya. Mungkin kalau masih ngompol perlu diperiksa dulu ya selain toilet training. Oke, jadi tetap harus ada pemeriksaan klinis juga ya, Dok ya. Kalau khususnya udah 4 SD ya. Oke, baik. Baik, ini masih ada beberapa pertanyaan, nggak apa-apa ya, Dok ya? Kita selesaikan ya. Dokter Vika mau minum dulu barangkali. Enggak sih, nggak apa-apa. Ya. Oke, ini dari Faisal Akbar, Pak Faisal. Dok, anak saya usia 6 dan 8 tahun. Mau tanya jam berapa yang baik untuk waktu mulai tidur malam? Ya,
Kalau tidur malam sebenarnya jam 8-9 tuh sudah cukup ya untuk anak-anak. Tadi kan 10 sampai 12 jam tidurnya. Kalau tidur siang kan nggak terlalu wajib ya. Jadi bisa aja tuh nanti bangunnya udah jam 6, saya mau bangun jam 6 gitu sudah cukup ya. Jadi jam 8 atau jam 9 tidurnya. Kan totalnya tadi per usia tuh 10 sampai 12 jam bisa Ya. untuk usia segitu ya. Oke, jam 8, jam 9 ya. Oke, baik. Ya. Ini dari pertanyaan dari Ibu Tuti Maharyati. Idealnya menyapih anak itu usia berapa bulan ya, Dok? Karena saya menyapih usia 21 bulan. Terus baiknya minum susu sambung atau tidak usah setelah disapih? Jadi kan tadi sampai 2 tahun sebenarnya targetnya. Jadi 24 bulan. Lalu kemudian setelah 2 tahun tadi kan susu tidak wajib toh, sudah masuk ke pedoman gizi seimbang di aturannya, sudah nggak wajib lagi ibu memberikan susu gitu kepada anak itu, apalagi dalam takaran tertentu gitu, nggak wajib lagi. Tetapi kalau bisa dipenuhin sampai 2 tahun. Oke. Tapi kalau misalnya menyapihnya usia 21 bulan, berarti dikasih susu aja lagi gitu ya, Dok ya? Sampai 24 bulan ya? Iya, berarti itu diganti. ASI-nya diganti. Oke, baik. Wah, ini ternyata pertanyaan terakhir nih, Dok, dari Bu Tuti. Luar biasa. Terima kasih banyak, Dr. Vika. Malam ini sudah sharing, sudah berbagi dengan kita semua, dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Banyak banget nih pertanyaannya. Dan nanti Bapak Ibu, teman-teman, webinar malam ini kan sudah direkam, dan nanti hasilnya, rekamannya, teman-teman bisa nonton ulang di channel YouTube Buana Ilmu Populer ya, dengan judul yang sama. Mungkin dalam 1-2 hari rekamannya sudah bisa ditonton lagi. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Oh ya, ini maaf Ibu Panitia, kita ada foto atau enggak? Kita mau foto bersama kah? Kakak-kakak Panitia. Kita foto aja deh ya. Oke, nggak apa-apa ya, kita foto ya. Mungkin kalau teman-teman berkenan, videonya dibuka, kita foto. Tapi kalau yang nggak bisa buka video juga nggak apa-apa. Oke, saya bantu hitung ya. Saya bantu fotoin. Bentar. Kemana ya kameranya? Oh, bentar. Ya, ternyata kamera saya pindah tempat. Oke, ini ada 2 halaman aja. Kita foto ya. Halaman pertama. Siap, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Siap ya, 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga informasi dari Dr. Vika malam ini bermanfaat buat kita semua, buat kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak kita. Ya, sampai ketemu di acara webinar BIP dengan topik-topik yang lainnya. Dr. Vika, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman semua.